Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Riza Prameswari Arifin dengan NIM 1862056, kelas akuntansi KS1 2018. Saya akan mempresentasikan hasil evaluasi akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Beni Hartanti. Di sini, saya akan membahas tentang analisa komprehensif atas laporan tahunan perusahaan Unilever tahun 2018. Nah, yang pertama, saya akan membahas sedikit tentang PT Unilever. Unilever Company. Unilever merupakan bisnis yang didirikan berdasarkan motivasi dan misi dari pendirinya, yaitu untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang yang menggunakan produk ini. Warisan inilah yang membawa Unilever Indonesia menjadi salah satu perusahaan fast moving consumer goods atau FMCG terdepan di Indonesia. Berikut pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Poin pertama, visi, misi, dan tujuan perusahaan. Poin kedua, perlu atau tidak merubah visi misi. Poin ketiga, analisa SWOT perusahaan. Poin keempat, IE metrik. Poin kelima, rekomendasi strategi jangka panjang. Yang pertama, visi misi PT Unilever. Visi untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari masyarakat Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misi bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari, membantu konsumen dan masyarakat luas untuk merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik. Menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya, yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Tujuan PT Unilever. Unilever memiliki tujuan yang sederhana namun jelas, yaitu memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan melalui brand dan layanan yang bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari. Tujuan PT Unilever meliputi manfaat sosial, pertumbuhan bisnis, mengurangi jejak lingkungan. Nah, apakah perusahaan perlu mengembangkan atau merubah pernyataan visi misi? Saya kira tidak perlu, karena visi Unilever telah memenuhi kriteria visi yang baik. Visi tersebut mampu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan mendasar. What do we want to become? Visi tersebut telah mampu memberikan gambaran mengenai apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka panjang, yaitu menjadi pilihan utama baik bagi konsumen maupun masyarakat, dan misi tersebut mampu menciptakan rasa dan emosi yang positif tentang organisasi, memberikan kesan organisasi itu sukses, memiliki arah, dan pantas untuk menerima segenap waktu, dukungan, dan investasi dari semua kelompok sosial ekonomi. Dalam misi Unilever disebutkan bahwa Unilever menciptakan masa depan yang lebih baik bagi konsumen, yaitu dengan membuat konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup sehingga tampak bahwa organisasi ini memiliki dedikasi dan pantas diperjuangkan kesuksesannya. Dan juga sudah terwujud dengan menyediakan produk bermerek dan pelayanan yang secara konsisten menawarkan nilai dari segi harga dan kualitas, dan tentunya yang aman bagi tujuan pemakainya. Selanjutnya, analisa SWOT perusahaan. Yang pertama, kekuatan. Saya di sini menyebutkan iklan dan promosi yang gencar. Iklan dan promosi sangat gencar dilakukan Unilever di berbagai media. Unilever juga gencar di misi sosial, sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Yang kedua, mampu memproduksi barang berkualitas. Unilever sudah terbukti sampai saat ini selalu melahirkan produk yang bermutu dan berkualitas. Unilever kini mengelola lebih dari 300 pabrik produksi di seluruh dunia. Yang ketiga, PT Unilever gencar di misi sosial. Seperti yang ada di annual report PT Unilever gencar melakukan misi sosial seperti Care for Area Surrounding, Vaseline Healing Project, dan bekerja sama dengan Lazada dengan tema Shop to Give,
bekerja sama dengan ICT, dan selanjutnya pesantren sehat. Yang keempat, memiliki tim yang berdedikasi dan terampil. Yang terakhir, saluran distribusi luas. Saluran distribusi pemasaran Unilever bisa dikatakan sangat luas dan menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia. Unilever Indonesia mempunyai lebih dari 1.000 distributor di seluruh Indonesia. Untuk kelemahan, saya sebutkan di sini, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Selanjutnya, jumlah karyawan yang tambun. Unilever memiliki sekitar 6.000 karyawan. Banyaknya karyawan tersebut ditakutkan dapat menyebabkan kelemahan terhadap Unilever. Selanjutnya, strategi harga yang bersaing. Poin keempat, lambatnya konsolidasi iklan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, mayoritas produk memiliki entry barrier rendah. Maksud dari entry barrier ini adalah rendahnya penghalang pesaing untuk memasuki pasar yang dimiliki Unilever atau hak izin yang mudah diberikan untuk beberapa produk. Nah, untuk analisa SWOT perusahaan selanjutnya ada ancaman dan peluang. Ancaman saya sebutkan di sini, kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan. Yang kedua, produk pesaing harga lebih rendah. Yang ketiga, terjadi perubahan selera konsumen yang belum mampu dipenuhi. Yang keempat, maraknya pemalsuan dan penyeludupan produk dari Cina. Yang kelima, stabilitas ekonomi yang kurang baik. Untuk yang peluang, saya menyebutkan perusahaan memiliki pelanggan loyal. Memiliki konsumen maupun pelanggan yang loyal berarti perusahaan atau bisnis usaha akan memperoleh keuntungan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang kuat di berbagai daerah. Yang ketiga, tingkatnya kepuasan konsumen. Yang keempat, luasnya potensial market sekitar. Dan yang terakhir, tingginya tingkat ketergantungan akan produk consumer goods. Ketergantungan masyarakat akan produk-produk luaran Unilever sangat besar dikarenakan produk tersebut mudah ditemukan dan harganya yang terjangkau. Untuk poin selanjutnya membahas tentang IE metrik. Sebelum melakukan IE metrik, saya menganalisa metrik IV pada PT Unilever Indonesia, yaitu faktor strategi internal. Di sini ada kekuatan dan kelemahan seperti yang kita lihat, saya sebutkan bobot, rating, dan skor. Saya simpulkan, berdasarkan hasil perhitungan matrik IV, terlihat bahwa iklan dan promosi yang gencar merupakan kekuatan utama yang dimiliki perusahaan dengan jumlah skor 0,387, sedangkan pada faktor kelemahan yaitu rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu dengan memiliki skor 0,314, menunjukkan bahwa faktor tersebut dapat menjadi penghambat bagi perkembangan perusahaan. Selanjutnya, menganalisa metrik EV PT Unilever Indonesia yang tentang faktor strategi eksternal yang meliputi ada peluang dan ancaman. Seperti yang kita lihat lagi, ada bobot, rating, skor. Maka saya simpulkan, berdasarkan hasil perhitungan matrik EV, terlihat bahwa perusahaan memiliki pelanggan loyal dengan jumlah skor 0,428, merupakan peluang yang sangat besar untuk dimanfaatkan oleh PT Unilever Indonesia dalam meningkatkan penjualan. Nah, penentuan posisi perusahaan sangat penting bagi perusahaan dalam memiliki alternatif strategi untuk menghadapi perubahan yang terjadi dalam usaha yang dijalankan. Nilai metrik IV yang didapat adalah sebesar 2,519 di mana PT Unilever berada pada kondisi rata-rata. Nilai matrik EV sebesar 2,850 yang memperlihatkan bahwa respon yang diberikan oleh perusahaan terhadap lingkungan eksternal tergolong menengah apabila masing-masing total skor dari faktor internal maupun eksternal diposisikan ke dalam matrik IE. Adapun analisa matrik IE internal eksternal PT Unilever Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini. Inilah hasil IE metrik yang saya buat.
Nah, inilah kesimpulan dari IE Metrik. Berdasarkan gambar yang di atas dapat dijelaskan bahwa posisi PT Unilever Indonesia berada pada kuadran 5, di mana strategi yang harus dijalankan oleh perusahaan adalah mempertahankan dan memelihara hold and maintain, yang terdiri dari strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Strategi yang dihasilkan pada matrik IE tersebut hanya menghasilkan alternatif strategi secara umum tanpa adanya implementasi strategi yang lebih teknis pada tingkat perusahaan. Oleh karena itu, matrik IE yang dilengkapi oleh matrik SWOT merupakan langkah-langkah konkret yang sebaiknya dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk berdasarkan pengembangan dari matrik IE tersebut. Nah, inilah hasil matrik SWOT PT Unilever Indonesia. Strategi SO-nya, yang pertama mempertahankan iklan produk yang menarik, yang kedua mengutamakan tingkat kepuasan konsumen. Strategi WO-nya, yang pertama memenuhi permintaan konsumen, yang kedua mempertahankan dan memelihara wilayah pemasaran yang telah ada. Strategi ST mengadakan promosi dengan menunjukkan bahwa produk yang dimiliki berkualitas. Strategi WT memperluas pangsa pasar yang lebih besar melalui usaha pemasaran yang lebih gencar. Poin selanjutnya tentang rekomendasi strategi jangka panjang. Di sini saya menyebutkan strategi manajemen sumber daya manusia. Nah, kita tahu bahwa kegiatan manajemen sumber daya manusia berkisar pada pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Agar ketiga pokok kegiatan tersebut berjalan lancar, perlu disiapkan sistem yang handal. Untuk implementasi strategi tahunannya bagaimana? Yaitu secara rutin merekrut lulusan baru dari universitas terkemuka. Setelah itu diberikan pelatihan sistem produksi, pemasaran, dan keuangan selama 3 bulan. Departemen yang terlibat yaitu Departemen SDM, biaya yang diperlukan 4,05 triliun, target waktu capaian 3 tahun. Untuk rekomendasi strategi jangka panjang selanjutnya yaitu pengembangan produk. Untuk mengimplementasikan strategi tahunan yaitu dengan cara membuat varian baru dari produk personal care or home care and mengembangkan teknologinya. Departemen yang terlibat yaitu Departemen Produksi. Biaya yang diperlukan 3,1 triliun. Target waktu capaian 3,5 tahun. Finally, kita ada di penghujung presentasi. Terima kasih, sekian hasil ujian saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.